Sebentar. Ini subscribe. Oke. Kayaknya di satu lagi deh. Oh, ini dia Bapak. CS Med Phone ini. Nah, ini CS Med Phone ini. Saya belajar banyak dari itu, Bapak. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau belajar nah ini dia Bapak dan Ibu, CS Design Match Founded by Mac and Ashley. Ini Bapak dan Ibu banyak sekali di coding. Ini bahkan punya NPCM Bapak dan Ibu, ini keren kali. Ini sesuatu yang dibahas di forum matematika gitu. Ini subscribernya cuma 77 orang, tapi videonya begitu menginspirasi saya. Keren sekali kalau saya malah banyak belajar dari sini. Bapak dan Ibu nanti boleh cari ini subscribe ini keren Bapak dan Ibu. Ada Python ya Pak Hai, ada Python ya. Ada Python dan dia pemrograman yang canggih. Ya, Pak Adrianus lihat ini Pak Adrianus videonya ratusan tapi subscribernya cuma 77. Mungkin tingkat difficulty-nya Pak, tingkat kesulitan dari pemrograman Python itu yang belum orang ini 3 dimensi Pak. Tim coding and 3D printing match lesson ini 3 dimensi pakai script juga Pak. Makanya ngeri banget ini. Kalau Bapak dan Ibu mau belajar di sini, saya pikir Bapak dan Ibu bisa banyak pengetahuan. Kanalnya ini. Design Match Phone by Mac and Ashley. Ini saya copy, saya bawa ke ini aja. Kasihan ini biar banyak kita yang subscriber mereka. Saya bawa ke chat aja lah. Oke, saya bawa ke chat, saya pilih all attendees. Oke, saya paste di sini. Ini Bapak dan Ibu, channel mereka. Dari luar negeri Pak Hai ya, dari luar negeri. Ya, dari luar negeri. Ya, yang penting Bapak dan Ibu punya pengetahuan sedikit tentang bahasa Inggris, kan yang lain cuman apa namanya? Ya, bahasa Inggris sedikit lah. Oke, kita lanjut kah? Iya, silakan lanjut Pak Hai, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin buat satu lagi biar ini karena untuk bahasa Indonesia dan bisa untuk agama, semuanya bisa untuk bidang studi semuanya ya. Ini saya buat satu lagi produknya tentang percakapan. Oke, pelan-pelan ya. Saya buka lagi di new aja. Di new. Oke. Replace the content of the current project. Oke. Saya akan buat percakapan. Ini saya buat ini dari nol ya. Dari nol Bapak dan Ibu, saya akan buat percakapan. Namanya juga percakapan berarti isinya adalah dialog. Oke. Isinya adalah dialog antara dua orang ya, minimal 2 kan. Ini saya hapus saja kucingnya. Oke, saya akan membuat percakapan antara saya tambah sprite dulu lah. Saya tambah sprite. Oke, choose a sprite. Saya akan memilih 2 sprite. Kalau misalnya Pak lebih dari 2 sprite boleh nggak? Boleh aja, silakan. Kan? Saya akan milih sprite. Oke, sebentar. Oh, ini kenapa kupu-kupu? Kenapa butterfly? Saya ulangi. Saya klik choose a sprite. Saya akan memilih 2 orang yang bercakap. Saya ambil di fantasi aja lah. Saya ambil di fantasi. Ini ada Giga. Giga ini paling sering saya pakai. Ada Nano, ada Pico, ada Tera. Oke, kayaknya saya pakai Tera deh kali ini. Oke, saya pakai Tera. Ya, saya geser aja dia di sini. Oke. Kemudian saya pakai satu lagi. Fantasi lagi aja ya. Fantasi lagi, saya pakai satu lagi. Nano aja deh. Oke, Nano aja. Oke. Jadi ada 2, ada Tera dan Nano. Nah, ada Tera dan ada Nano. Ini Tera dan ini Nano. Oke, baik. Saya ingin
mereka berbicara ini, saya pilih di backdrop. Saya pilih di backdrop. Backdropnya itu saya pilih mereka berbicara di mana? Saya pilih mereka berbicara misalnya di ini untuk backdrop mereka berdiri ya, backdrop mereka awal. Oke. Ini percakapan ini berarti terjadi, bolehlah di sekolah aja deh, sekolah. Oke, di sekolah. Ini pulang sekolah. Oke, saya pilih school. Oke. Nah, sekarang mereka sudah ada di sekolah. Oke. Ini Tera saya geser sedikit, nanonya saya geser sedikit. Oke. Baik, sekarang saya akan membuat percakapan antara dua tokoh ini hingga nanti kedua tokoh ini bisa berpindah ke tempat yang lain. Oke, tempat yang lain. Saya pilih Tera dulu. Jadi biar Tera dulu yang menyapa Nano, kan? Jadi saya pilih di event. Saya pilih di event. Oke. Event saya mulai dari bendera lagi lah. Ketika bendera diklik, maka Tera akan bertanya kepada Nano. Iya, Tera akan bertanya kepada Nano. Ini berarti saya pilih dulu. Ketika bendera diklik, maka Tera akan menyapa Nano. Jadi kita buat seperti ini. Ini say hello ya. Ini say hello. Nah, ini kita ganti aja. Apa yang dibilang oleh Tera misalnya? Hai Nano. Hai Nano. Bagaimana ujian? Bagaimana ujian? Hai Nano, bagaimana ujian? Nah, itu. Oke. Jadi kalau saya klik ini, nah, hai Nano, bagaimana ujian? Jadi sekedar itu aja. Jadi percakapan ini 2 detik. Jadi kalau misalnya mau dipanjangin lagi ya silakan. Ini percakapan ini 2 detik. Hai Nano, bagaimana ujianmu? Nah, kemudian pesan ini akan diberikan ke Nano. Pesan ini akan diberikan ke Nano. Maka kita kontrol. Kita kontrol. Event atau kontrol. Oh ya, oke. Nah, pesan di event yang kuning ini. Jadi pesan ini akan disambut oleh Nano. Pesan dari Tera akan disambut oleh Nano. Maka kita berikan dia broadcast. Broadcast. Nah, kita akan berikan broadcast. Artinya pesan ini akan disambut oleh si Nano ini. Nah, broadcast ke siapa? Message 1 ini kita ganti menjadi new message. New message. Kita ganti di sini menjadi Nano 1. Nano 1. Nah, jadi dia akan seperti ini. Hai Nano, bagaimana ujian? Nah, pesan ini akan diterima oleh Nano. Sekarang kita akan klik di Nano. Nah, Nano akan menjawab. Nah, jadi Nano akan menjawab. Dia akan gini. Nah, when I receive Nano 1. Nah, kan ini pesannya ke Nano. When I receive Nano 1, maka Nano akan menjawab. Nah, kita klik lagi di loop, kita klik lagi di say hello ini, kita buat di sini. Nah, Nano akan menjawab, ya nggak apa-apa ya, pakai alhamdulillah nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, ujianku berjalan, nilai ujianku baik. Alhamdulillah, nilai ujianku baik. Apalagi dia bilang, kalau misalnya kita mau tambah lagi, kita buat di sini, tambah lagi percakapannya, pasti karena saya belajar. Pasti karena saya belajar. Nah, kemudian pesan ini nanti akan disambut lagi oleh si Tera ini. Nah, jadi kita bawa lagi ke kontrol, di event, kita bawa lagi broadcast. Nah, pesan ini akan di broadcast ke si Tera. Nah, broadcast ini Nano 1 kita ganti menjadi new message, menjadi Tera 1. Nah, Tera 1. Jadi Nano 1 sekarang Tera 1. Sekarang saya klik di bendera.
Nah, hai Nano, bagaimana ujian? Nah, alhamdulillah nilai ujian itu baik. Pasti karena saya belajar. Nah, itu sudah ada interaktif, ya kan? Nah, kemudian pesan ini akan sampai ke Tera dan Tera misalnya kita klik lagi di Tera. Kita klik lagi di Tera. Sekarang Tera ingin mengajak Nano misalnya jalan-jalan gitu atau bagaimana kalau kita ke pantai. Oke, ini saya klik lagi di event. Saya klik lagi di event. Kemudian when I receive, nah when I receive dari mana? Receive Tera kan? Nah when I receive Tera 1, kan tadi dari Nano ke Tera. Jadi ketika when I receive Tera 1, Tera ini, ketika saya menerima Tera 1, maka Tera akan mengapresiasi. Nah, Tera akan mengapresiasi. Nah, dia akan buat seperti ini, dia akan mengapresiasi. Dia akan bilang, wah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, nilaiku juga bagus. Nah, nilaiku juga bagus. Nah, kemudian Tera akan mengajak Nano untuk ke pantai misalnya. Nah, misalnya gini, atau ke mana lah. Bagaimana kalau kita boleh makan-makan juga boleh lah. Saya lagi lapar sebenarnya. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Nah, kemudian, ini ada pertanyaan. Nah, iya Bu, ini memang bahasa Inggris Bu, bukan karangan kita. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Ini ajak Tera kepada Nano. Nah, pesan ini akan disampaikan ke Nano, maka dia broadcast lagi. Broadcast ke Nano. Nanonya bukan Nano 1, ini kan pesan kedua, berarti kita bikin pesan baru, new message. New message namanya Nano 2. Nano 2. Nah, bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Ajak Tera. Maka dijawab oleh Nano. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Dijawab oleh Nano sekarang. When I receive, ketika saya menerima pesan Nano 2, kan tadi Nano 2. Ketika saya menerima pesan Nano 2, maka si Nano ini akan menjawab, biar sekalian bahasa Inggris saya buat di sini, bahasa Inggris juga ya. Good idea. Good idea. Good idea. Sampai seru di mana di komputer saya, ya Allah, ada keyboard. Good idea. Ayo sekarang. Jadi dia ngajak sekarang. Nah, kemudian maka ini akan jatuh ke Tera lagi. Saya bikin percakapan satu lagi. Ayo sekarang. Nah, ini saya buat broadcast broadcastnya ke Tera 2. Di sini belum ada Tera 2, saya belum buat ini ke Tera 2. Nah, sudah ke Tera 2. Kita kembali ke Tera. Dan Tera akan menjawab sekarang, when I receive Tera 2, ketika saya menerima pesan Tera 2, maka Tera ini akan menjawab, Tera ini akan menjawab, tutup matamu dan kita akan segera di tempat kuliner aja ya, tempat kuliner. Tutup matamu dan kita akan segera di tempat kuliner. Tutup matamu dan kita akan segera di tempat kuliner. Sebentar, saya cari ada nggak kulinernya di sini ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti bisa difoto aja warung-warung mana, nanti taruh aja di situ. Kita coba cari backdrop tempat kuliner. Semoga ada. Tempat kuliner, ayo. Tempat kuliner. Kayaknya, bentar.
Ada nggak tempat kuliner? Bentar. Oke, bentar. Ini kayaknya ini aja ya wakili ya. Ini wakili tempat kuliner. Oke. Nah, tutup matamu dan kita akan sampai di tempat kuliner. Ini nggak mirip tempat kuliner, ini mirip pusaka, tapi ya sudahlah, ini tempat kuliner aja lah. Oke, saya kembali ke backdrop 1 dulu. Backdrop ini ada backdrop ya. Backdrop 1 ini saya buang aja. Kita nggak pakai backdrop 1. Ini di backdrop yang ini aja. Oke, kita kembali ke backdrop 1. Nah, kita lihat percakapan mereka dulu. Ini percakapan mereka. Hai Nano, bagaimana ujianmu? Alhamdulillah nilai ujianku baik. Pasti karena saya belajar. Wah, alhamdulillah nilaiku juga bagus. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Ini ayo makan. Ini kalau terlalu cepat Bapak dan Ibu detiknya tinggal di ya. Detik-detik ini tinggal ditambah aja. Ini kan kalau saya pilih Nano, ini detiknya 2 detik, 2 detik. Kalau misalnya pembicaraannya lebih 2 detik, terlalu panjang teksnya ya Bapak dan Ibu sesuaikan. Misalnya ini teksnya ini bagaimana kalau kita makan-makan sekarang 2 detik. Saya ubah misalnya jadi 4 detik. Nah, itu Bapak dan Ibu tinggal ini saja. Bapak dan Ibu tinggal tinggal ubah saja. Nah, di yang terakhir ini pembicaraan terakhir kan di pembicaraan tera. Pembicaraan tera, tutup matamu dan kita akan di tempat kuliner. Nah, ini misalnya 4 detik aja lah. Ini agak panjang. 4 detik, 5 detik aja. Nah, 5 detik. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan buat broadcast satu lagi. Kita buat broadcast satu lagi. Oke, broadcast satu lagi. Oh, broadcast yang ini. Broadcast yang ini saya kasih nama. Oke, saya kasih nama di sini new message. Saya kasih nama di sini new message. Saya beri nama kuliner. Oke. Saya kasih nama kuliner. Oke, sebentar. Ya, sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Ini di sini kita masih tetap di backdrop ini. Kita klik di backdrop ya Bapak Ibu. Kita klik di backdrop. Nah, di backdrop ini agar dia aman, saya klik di backdrop berarti belum ada codingnya. Kalau saya klik di backdrop satu, bukan Pak. Saya klik di backdrop yang belum ada coding, belum ada. Jadi agar dia tidak berpindah, agar pembicaraan di sekolah, maka kita pilih ketika saya pilih bendera, maka dia akan backdropnya itu switch backdrop ya. Nah ini dia switch backdrop to school. Nah jadi setiap kita klik di bendera maka dia akan ada di sekolah. Ini ketika kita klik pertama di bendera. Jadi nanti di bendera itu Di bendera itu berarti awal mula pembicaraan dan awal mula pembicaraan itu ada di sekolah. Nah sekarang Bapak dan Ibu setelah yang terakhir tadi kan ini teranya bilang kuliner ya, broadcast kuliner. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke backdrop. Nah ketika diterima kuliner, event. Nah when I receive kuliner, nah ini dia. Pesan terakhir itu kuliner. Ketika dia terima pesan kuliner, maka dia akan berpindah ke backdrop, switch to backdrop. Nah, kalau diklik bendera, dia backdropnya sekolah. Kalau dia pada kata-kata kuliner, nah kalau dia sudah masuk pada kata-kata kuliner, maka backdropnya akan berganti pada room 2. Nah, tadi nama backdrop 2 adalah room 2. Nah, backdrop kedua room 2. Nah, ini saya akan mulai sekarang. Kita tes ya, untuk pembicaraan ini. Oke, saya klik di Go. Hai Nano, bagaimana ujianmu? Alhamdulillah nilai. Wah, alhamdulillah nilaiku juga bagus. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Nah, oh good idea. Ayo sekarang tutup matamu dan kita akan ke tempat kuliner. Nah, oke. Jadi dia berpindah langsung ke tempat kuliner. Nah, jadi nanti di sini kalau kita ingin lanjutkan percakapan, silakan bikin lagi percakapan dan kemudian
kita juga bisa pindahkan backdrop ke tempat yang lain. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, sedikit pengetahuan cara membuat percakapan yang Bapak dan Ibu bisa kembangkan. Oke, gitu Pak Adrianus. Dan ini Pak Hai bisa ditambahkan suara juga ya, ditambahkan audio. Bisa kalau mau pakai musik kayak lagi Pak. Bahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak kepingin ada percakapan, Bapak dan Ibu bisa bikin rekaman Bapak dan Ibu. Ini ada record. Jadi Bapak dan Ibu bisa bikin. Tapi tentu kalau yang pakai record ini itu agak panjang karena kita harus sesuaikan lagi dengan backdrop. Tapi nggak apa-apa kalau untuk percakapan lagi ya silakan. Ya at least malam hari ini kita kenalkan dulu untuk pengetahuan dasar. Mungkin kalau untuk pengetahuan coding lebih lanjut nanti kita cari waktu yang lebih pas. Iya, keren, mantap, bagus. Sudah bisa lanjut Pak ke tanya jawab sesi kedua? Boleh Bapak, boleh. Oke, baik. Kita lihat kalau ada yang raising hand. Oke. Pak Muhammad sudah ya, mohon diturunkan tangannya Pak Muhammad supaya kita bisa melihat kalau ada yang raise hand yang lain. Makasih. Ke kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Nurul Umami. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Saya Nurul dari SMP Negeri 2 Sawalunto, Sumatera Barat. Untuk aplikasi Scratch Offline, apakah ada spesifikasi khusus untuk komputer atau laptopnya? Soalnya laptop saya speknya nggak terlalu bagus Pak. Takutnya aplikasinya jadi berat Pak. Terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak pertanyaan dari Ibu Nurul Umami, Sawalunto, Sumatera Barat. Iya, terima kasih Bu. Jadi tidak ada spesifikasi khusus ya Ibu ya. Ibu pakai Windows 7 juga bisa. Tapi saran saya jangan lagi pakai Windows 7. Ya sebagai orang Microsoft saya menyarankan Bapak dan Ibu yang sudah di sini jangan lagi pakai Microsoft 7, Microsoft 2007 jangan lagi pakai Windows 7. Karena Windows 7 dan Microsoft 2007 itu sudah ke KUA kemarin itu sudah cerai mereka, nggak lagi disupport sama Microsoft. Jadi bulan April mereka tidak lagi disupport sama Microsoft. At least di Windows 8 atau Windows 10. Kan ini nggak berat loh, nggak berat Bapak dan Ibu, karena ini bukan seperti Camtasia untuk membuat video, bukan seperti Adobe yang lain lah, yang model-model untuk membuat video yang Adobe Premiere yang berat banget. Ini enggak, ini hanya just fun saja untuk hiburan-hiburan yang bentuknya coding yang berbentuk blok. Dan ini asik karena memang ini template, codingnya bentuknya template, jadi asik banget. Jadi jangan khawatir dengan spek yang agak-agak rendah, tapi kalau mau beli yang baru lebih bagus. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kami berikan link presensi daftar hadir di chatbox, silakan diisi Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hairudin, ada banyak yang memintakan nomor WA nomor WA dari Pak Hai. Katanya monggo Pak di-share di chatbox. Iya, silakan aja Pak. Hai, mungkin ada yang akan bertanya secara privat atau lebih langsung ke Japri Bapak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada sejenis buku panduan dari Pak Sudirman Madukalang? Apakah ada sejenis buku panduan yang bisa diperoleh dalam mengaplikasikan aplikasi ini, Pak? Dan kalau banyak Bapak nih. Ini ada banyak Pak. Ini coding game in Scratch, coding project in Scratch, learn to program with Scratch, learn bla 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 ini. Learn program with Scratch, ada penelitian juga, ada video, banyak banget Pak. Jadi insya Allah nanti saya drive-kan, Bapak dan Ibu, nanti saya bagi drive-nya. Kalaupun Bapak dan Ibu mau cari-cari sendiri, ya tinggal di browsing saja.
Kalau saya senang mencari buku itu di pdfdrive.com. Di situ banyak banget buku dan kita tinggal klik saja Scratch yang Ibu bisa download juga. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu meminta referensi-referensi dari saya, insya Allah nanti saya drive-kan. Bapak dan Ibu bisa bisa download. Kalau itu banyak banget Pak, tutorialnya banyak banget Pak. Banyak banget kalau misalnya untuk Scratch ini. Nah, cuman saya sendiri, Bapak dan Ibu, belum pernah jumpa dengan buku bahasa Indonesia. Nah, jadi memang bukunya berbahasa Inggris semua, berbahasa asing semua. Jadi itu bisa Bapak dan Ibu. Kalau saya sering cari-cari buku yang ini di pdfdrive.com. Ini lebih dari 1 miliar buku kayaknya yang gratis di sini. Tinggal download aja, Pak. Oke, itu Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari banyak ini pertanyaan Pak Hai. Boleh. Dari Ibu Ismawati Isma. Apakah kita bisa memasukkan video pada aplikasi Scratch ini, Pak? Enggak, Bu. Enggak bisa. Karena memang kalau video buat apa ya? Saya juga bingung. Ini video enggak, kayaknya enggak. Kalau lihat interface-nya kayaknya enggak support untuk masukkan video. Enggak. Kita bisa masukkan suara. Kita bisa masukkan suara, bisa masukkan rekaman suara kita juga. Tapi kalau video enggak. Kita bisa masukkan gambar kita bisa. Masukkan gambar kita berbentuk PNG bisa. Masukkan suara kita bisa record itu bisa. Cuman kalau untuk video enggak. Kalau untuk video enggak support ya. Tapi saya juga bingung buat apa kita masukkan video ya. Iya. Oke, karena kita mengkreasi video secara Scratch ya. Iya. Iya, baik. Dan selanjutnya dari Pak siapa ini? Mohon maaf kalau saya salah sebut nama ya. Ibu Sri Wuria Ningsi. Bagaimana Pak menggabungkan berbagai material barangkali ini ya? Bagaimana menggabungkan berbagai material, tapi tidak ada huruf E-nya, material. Apakah ada beda Pak? Material dengan material? Nggak tahu itu juga Pak. Nggak tahu Pak. Material maksudnya ini kalau dari sini material kita ya kalau aset ya aset kita kan ini ya aset kita ada sprite. Ada sprite itu kan berarti tokoh atau sesuatu yang akan kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan hidup gitu ya. Nah ini namanya sprite yang seperti ini sprite. Jadi kita tinggal klik saja di choose a sprite, kita tinggal pilih sprite-nya, kemudian kita tinggal letakkan saja dia di dalam layar kita. Ini kanvas kita bekerja. Nah kemudian kalau misalnya kita ingin gabungkan dengan latarnya, berarti kita pilih backdrop-nya. Jadi ini ada aset selanjutnya yang namanya backdrop. Backdrop itu latar belakangnya. Aset selanjutnya adalah suara. Jadi kita bisa gabungkan 3. Bisa gabungkan sprite, bisa gabungkan backdrop dengan kita bisa gabungkan suara. Suara itu ya termasuk misalnya kita ingin ada musik latar, kita ingin ada musik kalau misalnya di sini nanti musiknya ini, kalau misalnya di sini musiknya ini. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu. Nah, itu menggabungkan aset. Gitu. Tapi kalau misalnya dia harus yang sprite ini harus, tapi kalau bergerak bisa ya, kalau bergerak putar-putar juga bisa. Kita bisa pakai coding untuk putar-putar. Ini ada motion untuk bergerak 10 langkah, memutar 15 derajat dan sebagainya. Ini bisa semua. Nah, itu biasanya kita gunakan di geometri. Tapi kalau untuk menggabungkan bagaimana Tera ini, kepalanya Tera, badannya Nano, nah itu nggak bisa. Itu bukan domainnya di Scratch. Karena sekali lagi Scratch ini sangat sederhana program. Seperti itu Pak Adrian. Iya, baik. Selanjutnya dari Pak Indra Caniago dari Gorontalo. Mungkin bisa rekam layar aja saat play Scratch. Apakah bisa rekam layar saat memainkan Scratch supaya jadi MP4 dan bisa import dari PowerPoint?
Mungkin bisa Pak. Kalau ide seperti itu silakan Pak. Jadi kalau misalnya ide seperti itu ketika kita klik di sini, kemudian Pak hidupkan Facetune, ya saya pikir nggak masalah sih. Kita bisa kalau Facetune kan kita bisa rekam segede ini aja gitu kan, segede ini aja ya. Camtasia juga bisa, cuman kalau Facetune kan lebih ringan. Jadi kita tinggal rekam ini, kemudian kita tinggal klik di Go ini aja. Itu juga sering saya lakukan Pak. Kalau misalnya kayak kemarin itu kalau kita pakai apa tuh ya, Powtoon, kalau kita pakai Powtoon yang versi free itu kan cuma kita bisa dapat berapa slide, cuman paling maksimal kita dapat 3 menit ya. Nah, jadi kita juga tidak bisa ubah jadi MP4 kalau kita pakai versi free. Jadi paling ya siasatinya ya pakai Facetune, kita rekam lagi di Facetune sambil jalan. Seperti itu sih Pak caranya. Kalau yang ini ya kayak gitu juga. Kalau misalnya ini udah kita mau rekam ya tinggal, kalau sudah kita rekam kita tinggal tunggu aja, maka dia akan ada pembicaraan seperti ini. Nanti kita tinggal taruh aja di PowerPoint kalau misalnya kita ingin tampilkan sebagai link di PowerPoint atau sebagai bagian dari PowerPoint. Nah, itu Pak Adrian. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Hari Suci, Sulistiawati, Pak Hari Suci atau Ibu Hari, mohon maaf ya. Bisa tidak Pak dipakai untuk pelajaran bahasa? Ini bahasa. Percakapan ini bahasa. Ya. Percakapan ini bahasa. Ya, jadi Pak Hari atau Ibu Hari ya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Yang diterapkan atau yang ditampilkan sekarang di layar Pak Hairul untuk materi adalah salah satu contoh dari penerapan bahasa. Terima kasih. Kita lanjut selanjutnya. Pak Adrian, boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi. Nanti kalau misalnya ada yang nyangkut boleh nanti dihubungi saya aja, karena mohon maaf saya lagi di luar daerah. Oke, baik. Ada satu pertanyaan memang Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara mengumpulkan tugas siswa dengan menggunakan aplikasi Scratch? Ini dari Pak Egi Nurmayadi. Bagaimana ya? Saya belum kebayang ya mengumpulkan. Kecuali filenya yang kita kumpulkan ya. Kalau file yang dikumpulkan sih bisa-bisa aja, karena kan yang penting di laptop kita itu kan punya program Scratch-nya. Jadi bukan bentuk link sih Bapak Ibu, kecuali Bapak dan Ibu bermain di link di sini gampang sih. Ini misalnya gini ya. Ini percakapan ini misalnya saya simpan. Oke. Saya simpan ke komputer saya. Oke, saya simpan komputer saya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau kumpulkan link, gampang sih. Gampang. Ini kalau tugasnya bentuk link ya. Ini saya simpan di komputer saya dulu. Oke, saya kasih nama misalnya percakapan. Oke, percakapan. Oke, ini saya save. Nah, saya save. Kemudian ini saya copy. Ini saya copy aja. Oke. List. Saya copy aja. Di Scratch Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya akun di Scratch, siswanya juga sudah punya akun di Scratch artinya ya. Nah, di sini kalau misalnya siswa ingin berkreasi di akun mereka, ini akun siswa lah, katakanlah ini akun siswa. Oke. Oke, ini katakanlah akun siswa, ini online ya Bapak Ibu. Tadi kita bikinnya offline. Oke, ini online. Pastikan ini adalah akun siswa. Ini misalnya ini akun saya ini akun saya, Herut ini akun saya. Oke. Kemudian saya klik di buat. Oke, saya klik di buat. Saya klik di buat. Yang kita bikin di offline tadi, Bapak dan Ibu bisa kita naikkan ke online. Oke. Bentar, ini sedang kebuka. Oke, nah ini. Kalau misalnya dari sini, Ibu, tadi ada ini bahasanya bahasa Inggris ini. Kalau saya sudah saya rubah jadi bahasa Indonesia. Kalau browser saya di Edge ini jadinya bahasa Indonesia. Jadi ini semuanya jadinya bahasa Indonesia, Ibu. Ini
kita bisa klik di berkas atau file. Oke, kita bisa klik di berkas atau file. Kemudian kita bisa upload. Oh, teman, yang lewat. Kita bisa upload ini. Nah, kita bisa upload dari komputer. Oke, muat dari komputermu. Ini saya klik di muat dari komputermu. Maka sekarang yang di offline tadi, oke, saya pilih yang di offline tadi, di offline tadi di GSD ya. Di GSD. Tadi apa namanya? Percakapan ya. Nah, ini yang di ini percakapan tadi, maka ini akan jadi ini oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sudah yang di offline, ini kita sudah naikkan ke online. Oke, ini sudah kita naikkan ke online. Kalau misalnya Bapak dan Ibu meminta link pada anak-anak sebagai link penugasan, karena kan tadi minta link penugasan toh. Nah, kalau ini sudah di sini Pak Adrian, kita tinggal dibagikan saja. Nah, kita tinggal dibagikan saja. Nah, ini nyimpan karya. Yang dibagikan yang ini Bapak Ibu. Ini kode kita 453055288. Jadi yang kita kasih ke guru kita yang ini kita kontrol C saja, maka kita bagikan link ini ke guru kita. Kalau misalnya kita tidak membagi file, kalau misalnya bagi file ya sederhana sekali, paling bagi file kan. Kalau misalnya bagi link ya seperti ini caranya. Yang kita bagi link adalah scratch.mit/project. Yang nomor project kita ini pasti berbeda dengan yang lain. 453055288. Nah, itu project kita. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita ingin berbagi link. Oke? Ya, sekalian yang ditampilkan pemateri Pak Hairudin tadi sekalian menjawab pertanyaan yang bertanya bagaimana kita masuk ke website ini. Jadi ya sekalian menjawab. Ada yang bertanya tadi yang bagaimana aplikasinya. Aplikasinya bisa online, bisa juga offline lewat desktop. Saya kira itu saja pertanyaan. Sudah selesai Bapak Ibu. Kalau masih ada yang kami lewatkan pertanyaan Bapak Ibu, kami panitia, saya sebagai host minta maaf mengingat waktu yang ada sudah lewat sekitar 4 menit dan pemateri Pak Hairudin juga harus kembali ke rumah karena berada di luar rumah ya Pak. Iya. Ya, berada di luar rumah, jadi harus kembali ke rumah. Jadi sebelum kita mengakhiri materi ini, presentasi ini, kami mohon pada Pak Hairudin untuk memberikan closing statement dan kesimpulan dari materi yang sangat menarik ini. Silakan Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa Kelor, terima kasih sudah sharing bersama. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan. Saya mohon maaf, saya agak pelit waktu malam hari ini karena saya masih di luar. Jadi insya Allah nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, waktu 2 jam kita itu tidak akan cukup hanya untuk belajar seperti ini. Tentu Bapak dan Ibu harus bereksplorasi lagi, melihat referensi-referensi dan belajar lagi. Insya Allah Bapak dan Ibu ini sangat berguna juga bagi siswa dan bisa diterapkan dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih waktunya Pak Adrianus dan teman-teman dari Kelor. Semoga kita bisa saling memberi manfaat. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.